Bandung Raya, rumah sakitnya sudah di atas 80%, melebihi batas kritis WHO dan pemerintah pusat. Kasus positif COVID-19 di Kabupaten Bangkalan Madura, Jawa Timur semakin meningkat. Lonjakan kasus positif di Kudus sampai membuat fasilitas kesehatan kewalahan. Dari lokasi dengan temuan kasus varian baru Delta, kita akan melihat bagaimana situasi terakhir ya. Kita dengar cerita dari Kudus, ada Dr. Ahmad Saifuddin di Rumah Sakit Islam Kudus. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Dr. Tompi. Silakan dok, tolong kasih pencerahan bagaimana kondisi yang sebenarnya di sana, karena kita dengar semakin memburuk dan semakin tinggi angkanya. Ya, kasus lonjakan di Kudus dimulai pasca Lebaran ya. Sebetulnya pada waktu Lebaran pun kita sudah memprediksi bahwa ini kemungkinan akan terjadi lonjakan karena pada masa-masa sebelum Lebaran kita melihat prokes di masyarakat itu kendor gitu ya, dan banyaknya juga orang yang mudik gitu. Nah, ini sudah kita prediksi sehingga ketika pas pada fase setelah Lebaran, lonjakan yang terjadi di Kudus itu sangat tinggi. Nah, ini yang membuat kita semuanya kewalahan. Dan banyak para nakes itu yang akhirnya terpapar juga. Ya, dari kurang lebih dalam waktu sekitar 2 minggu pasca Lebaran, hampir 5 atau sekitar 500-an tenaga kesehatan itu terpapar COVID juga. Nah, untuk kondisi saat ini karena setiap rumah sakit di Kudus sudah diminta untuk penambahan TT isolasi, sehingga total TT isolasi di Kudus itu sangat besar. Akhirnya kita bisa mulai mencukupi kebutuhan tempat isolasi, walaupun bornya masih di atas 80%. Tapi setidaknya sudah nggak sampai 100%. Kalau yang 2 minggu, 3 minggu pasca Lebaran itu, bornya itu bisa sampai 100% terus gitu. Bisa kita lihat dok situasi di sana? Oh ya, ini saya sedang ada di, sebentar ya, di ruang isolasi. Di ruang isolasi ini ada teman-teman juga yang sedang melayani di ruang isolasi. Setiap pasien ini mereka ada di kamar masing-masing. Satu kamar kita kasih 1 pasien. Ya, total yang ada di tempat kami ada 96. 96? Tempat isolasi. Iya, 96. Kurang lebih dari sekitar hampir TT total kami 200, berarti hampir 50% itu kami konversi menjadi tempat isolasi. Itu nakesnya cukup nggak dok dengan kondisi seperti sekarang? Masih banyak yang sakit atau udah pada sembuh semua? Nakesnya sebetulnya nggak cukup, tapi kami mencoba untuk membuka relawan ya dan rekrutmen. Kalau posisi sekarang nakesnya sudah 90% sudah sembuh karena terpaparnya pada minggu pertama sampai minggu kedua pasca Lebaran itu. Rata-rata udah vaksin semua dok? Sudah vaksin komplit semua rata-rata. Dan masih bisa kena ya dok ya? Iya, dan masih bisa kena karena memang lonjakan yang begitu tinggi ya, sehingga teman-teman nakes itu begitu kelelahan. Kita merasakan sendiri harus ngatur sampai jam 12 malam masih antrian, bahkan dulu pada fase-fase awal itu pasien sampai 1-2 hari mereka harus menunggu di IGD untuk mendapatkan kamar. Tapi untuk saat ini rata-rata sekitar 8 jam mereka sudah bisa masuk ke kamar. Anda juga sempat sakit saya dengar dok ya? Iya, saya sempat terpapar ya minggu pertama pasca Lebaran ya, atau mendekati minggu kedua saya terpapar, sempat dirawat 6 hari di rumah sakit, terus melanjutkan isolasi di rumah lagi. Oh gitu. Dan sekarang udah bertugas lagi? Ya, sekarang sudah mulai bertugas kembali. Sejak minggu lalu sudah mulai bertugas. Keluarga tapi aman dok ya, sehat ya? Keluarga akhirnya juga terpapar. Semuanya positif satu rumah. Dan apakah itu yang varian Delta yang sempat waktu itu juga disebutkan pertama ditemukan di Kudus, dok?
Iya, waktu itu kita juga mencurigai kenapa kok Kudus ini lonjakannya begitu tinggi ya. Kita waktu itu sudah menyampaikan bahwa kemungkinan ini ada varian baru, sehingga kami meminta ke pemerintah ya, sempat juga sama minta ke Pak Menkes itu apakah bisa dilakukan whole genome sequencing. Akhirnya dilakukan whole genome sequencing dan ketemu 80% lebih varian Delta yang ada di Kudus. Dan memang spesifik soal varian Delta, itu mutasinya lebih cepat, tingkat penularannya lebih tinggi, penyebarannya juga lebih mudah, seperti itu ya dok? Iya, betul. Betul sekali. Itulah yang kami mengatakan, kok para nakes ini juga semuanya bisa terpapar gitu. Padahal kita sudah pakai prokes ya, yang kuat dalam merawat, tapi memang rata-rata pasien segitu banyaknya, sehingga kita kelelahan. Iya, imunnya jadi drop ya dok? Ya. Iya, imunnya jadi drop. Jebol juga akhirnya pertahanan kita. Baik. Iya dok, mudah-mudahan kondisi semakin kondusif ya, dan support dari relawan yang tadi Anda ceritakan bisa berarti untuk membantu kekurangan tenaga di sana ya. Iya, dan Dokter Tompi tadi kita ada beberapa dokter, kita akan sapa ya dok, teman-teman sejawat Anda yang malam ini sudah take over Mata Najwa. Tadi ada di Rumah Sakit UI Depok, kemudian juga ada di Kudus, Dr. Ahmad Saifuddin, ada Dr. Irandi Putra Pratomo, dan Dr. Corona Rintawan. Terima kasih banyak sudah take over Mata Najwa malam ini. Silakan Dr. Irandi, apa yang ingin disampaikan dok? Saya dapat berita baik dari Pemkot Depok. Begitu menonton tayangan ini, saya mendapat kabar akan menambah bed ICU. Alhamdulillah, itu berita baik. Cuman kita ingat dulu ya, dengan melihat tadi kita di RS Universitas Indonesia dengan keterbatasan jumlah tenaga medis dan juga fasilitas lain dari bed ICU, mungkin kita harus ngerti juga bahwa yang dimaksud dengan unit ICU adalah tidak hanya bednya, tapi juga tenaga kesehatannya, fasilitas pendukungnya, dan semua yang terkait, tidak hanya bednya. Bukannya saya ngunjak, tapi kalau bednya ada, tapi yang ngurus pasiennya tidak ada, buat apa? Begitu. Terima kasih. Betul dok. Jadi kalau bicara rumah sakit itu tentunya bukan hanya fisiknya ya Dokter Tompi, tetapi juga seluruh rangkaian dokternya, perawatnya, bahkan kemudian cleaning service-nya juga, karena ada banyak sekali hal yang tercakup kalau kita bicara perawatan rumah sakit. Dok, saya ingin ke Dokter Corona dan juga Dokter Ahmad Saifuddin, dok. Mbak Nana. Yes dok. Silakan dok. Ya. Sebetulnya salah satu, tadi ditanyakan juga ke Dokter Corona bagaimana ketersediaan obat ya. Untuk COVID sendiri, kita tidak hanya obat, tapi juga butuh oksigen. Nah ini yang perlu kita perhatikan semua dengan lonjakan yang tinggi, penggunaan alat-alat yang memang membutuhkan resource oksigen yang cukup besar. Maka ini harus menjadi concern bersama, concern pemerintah ya, bagaimana mencukupi kebutuhan oksigen. Sudah mulai kurang dok pasokan oksigen di Rumah Sakit Kudus dok? Ya mulai tipis-tipis ini, kita kadang cukup deg-degan juga untuk menunggu pengisian oksigen ya. Oh ya, tadi saya lupa nambahin Mbak Nana, saya pengen tahu banget sebenarnya jumlah kasus anak di Kudus gimana dok? Untuk jumlah kasus anak belum banyak dilaporkan, tapi untuk mereka yang usia muda 30-40 tahun ini cukup banyak. Oke. Jadi itu juga satu hal yang harus jadi concern bersama ya, karena kalau dari data Dr. Tompi tadi kan jumlah kasus anak di Indonesia itu paling tinggi di dunia. Ya, tertinggi katanya. Tertinggi di dunia. Oke, jadi oksigen menipis itu bikin deg-degan ya dok? Iya, bikin deg-degan Mbak Nana. Iya, karena oksigen itu tentunya salah satu yang paling penting. Dokter Corona, saya tahu banyak tenaga nakes yang walaupun sudah berjibaku sedemikian keras, tapi tetap saja dituding macam-macam. Dituding ambil untung, dituding meng-COVID-kan pasien. Padahal yang menjadi korban itu yang paling pertama tentunya teman-teman nakes, begitu, teman-temannya Dokter Tompi. Jadi masih ada rasa sakit hati, sebel, kesel, atau ya sudahlah biarkan dok, di tengah berbagai stigma yang muncul ini ke arah nakes. Ada komentar dok? Dokter Corona? Boleh saya? Boleh silakan, nanti saya minta tiga-tiganya menanggapi. Dokter Irandi dulu, boleh silakan, dan nanti saya minta Dokter Corona dan Dokter Asep. Ahmad Saifuddin. Ya, secara umum ya, saya sudah memperlihatkan yang ada di sini seperti apa keadaannya dengan COVID. Kalau memang masih ada yang tidak percaya, tolong tunjukkan fakta lapangan yang bisa menunjukkan bahwa COVID tidak ada. Itu saja. Sebab kita butuh sesuatu yang konkret, sesuatu yang nyata, sesuatu yang bisa dibuktikan. Sudah kita saksikan buktinya di sini. Anda punya apa? Gitu. Terima kasih. Dokter Corona?
Bagaimana dengan tudingan-tudingan yang tidak masuk akal yang kerap diarahkan ke nakes? Suara Anda masih mute tampaknya, Dok. Ya, untuk tudingan atau stigma ya, itu memang terkadang bikin benci enggak ya, tapi kadang kesal juga. Karena kita kadang sudah terakhir-terakhir ini memang nggak ada waktu untuk mikirin itu, fokus ke menyelamatkan nyawa, fokus untuk membagi pasien, kadang kita juga fokus untuk memilih, jangankan hanya untuk ventilator, kadang rujukan, kita harus memilih juga ini, rujukan mana yang diterima, sedangkan misalnya yang diabetes 1, nah ini rujukan mana gitu, apakah rujukan yang orang tua misalnya usianya, apakah dari rujukan yang ibu hamil, dan ini setiap hari ini kita dilema seperti itu. Jadi saya kira janganlah, mohon masyarakat untuk mengurangi stigma, kita ini bekerja udah mati-matian, capek, harus jaga keluarga juga, tapi masih tetap dicap jelek ya. Kita kan ini mau menyelamatkan ya, gitu. Dan mau dibuat sebesar apapun rumah sakit, puskesmas, fasilitas ruang isolasi, tapi kalau masyarakat juga masih abai protokol kesehatan, kemudian para pemimpin juga masih banyak yang mencontohkan hal-hal yang tidak mencerminkan protokol kesehatan, ya nggak akan cukup. Nggak akan cukup. Kita hanya dihilir, gitu. Hilir itu akan bagaimanapun akan kebanjiran. Baik, terima kasih, Dok. Gimana, Dokter Saifuddin? Ada tambahan? Ya, jadi kita mohonlah kepada masyarakat bahwa corona itu memang nyata adanya, keluarga kita juga banyak yang sudah terkena, jadi tolong jangan menstigma kami, ya. Kami akan berusaha terus untuk melayani, tetapi tolong ketika kami melayani ini, yang di hulunya juga harus disiplin dalam menjalankan protokol. Sebagus apapun kami melayani, pasti kami akan tumbang jika di hulunya itu tidak dilakukan pendisiplinan di masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan. Baik. Terima kasih banyak. Terima kasih ya, Dok. Semangat tetap, mudah-mudahan diberi kekuatan dan kesabaran dan keselamatan pastinya ya. Semangat terus. Terima kasih Dr. Irandi Putra Pratomo, Dr. Ahmad Saifuddin, Dr. Corona Rintawan. Terima kasih sudah take over, mengambil alih Mata Najwa malam hari ini bersama rekan Anda, teman sejawat Dr. Tompi. Terima kasih banyak. Mbak Nana, ini kita harus break sebentar ya. Nanti kita akan segera kembali dan tetap di Mata Najwa.